Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Jadi pada waktu kali ini kehadiran saya di sini akan menjelaskan data produksi dari penjualan produk pupuk dan non pupuk dari PT Indonesia. Nah, sebelum kita masuk pembahasan topik utama, izin perkenalkan, nama saya Joas Ebenezer Sinambela dari Prodi Manajemen Pemasaran Internasional, dan juga ada beberapa teman juga yang telah berkontribusi membantu dalam presentasi kali ini. Berikut nama teman saya, yaitu ada Bayu Prasojo dari Prodi yang sama, Manajemen Pemasaran Internasional, dan juga ada Albert Christian Areva yang juga berasal dari Prodi yang sama. Lalu ada saudara kami juga dari Prodi yang sama, yaitu Cik Kelvin Ardianto. Lalu berikutnya ada teman dan saudara kami juga dari Prodi yang sama juga, yaitu Renat Aaron Radison. Nah, sebelum kita membahas topik utama, kini kita akan masuk ke pembahasan secara bertahap ya. Jadi di sini kita akan membahas dari pertama itu pupuk urea. Nah, pada tahun 2019 realisasi pupuk urea itu per tonnya 2019 itu ada di angka sekitar 7.722.800. Itu berdasarkan dari tahun 2019. Sedangkan di tahun 2020 realisasi pupuk urea itu mencapai angka 7.983.042 ton. Nah, artinya di sini dari tahun 2019 ke tahun 2020 pupuk urea itu mengalami peningkatan yang secara signifikan, yang awalnya dari 7.722.800 mengalami peningkatan menjadi 7.983.042 ton. Ini artinya pencapaian cukup bagus dalam produksi suatu perusahaan. Lalu berikutnya itu ada pupuk NPK. Pada tahun 2019 realisasi jumlah penjualan pupuk NPK itu berada pada angka 2.923.453 ton. Lalu pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan yang signifikan nih, sama seperti pupuk urea, yaitu 3.023.235 ton. Artinya sama halnya dengan pupuk urea, pupuk NPK ini juga mengalami peningkatan secara signifikan. Dan ini merupakan pencapaian yang bagus dalam suatu perusahaan yang mencakup produksi pupuk. Sama halnya juga dengan pupuk lainnya yang mungkin pupuk organik atau lainnya itu juga mengalami peningkatan yang sama. Yang pada tahun 2019 itu ada pada angka 1.192.199 ton. Lalu pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan yang sama halnya dengan kedua pupuk yang saya jelaskan tadi. Yaitu pada tahun 2020 pupuk lainnya mengalami peningkatan sekitar 1.257.557 ton. Nah, artinya ketiga pupuk ini berdasarkan hasil data yang telah saya sampaikan, ketiga pupuk ini mengalami peningkatan yang signifikan dan pertumbuhan yang bagus. Dari total produksi pupuk keseluruhannya itu mencapai dari pupuk urea, NPK dan pupuk lainnya itu mencapai 12.253.833.000. Nah, kita flashback ke tahun lalu 2019. Sedangkan tahun lalu itu total produksi jumlah seluruh pupuknya itu hanya sekitar 11.838.451 ton. Itu artinya sekali lagi ini peningkatan yang cukup bagus dalam suatu perusahaan dalam tentunya produksi suatu produk pupuk. Dan bisa disimpulkan kenaikan penurunan atau increase decrease 2019 per 2020 itu mengalami peningkatan sekitar total 3,58%. Lalu pencapaian dari tahun 2020 atau target achievement-nya itu mengalami kenaikan menjadi 117%,11. Lalu kita akan membahas selanjutnya ke non pupuk. Jadi setelah kita membahas pupuk urea, NPK dan pupuk tadi, ada namanya pupuk non pupuk, yaitu amonia. Nah, pada tahun 2020 pupuk amonia itu mencapai total produksi 6.013.016 ton. Berbanding terbalik dengan 2019 yang hanya kisaran produksinya 5.906.382 ton. Itu artinya sama halnya dengan produk pupuk yang saya jelaskan tadi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Itu artinya pertumbuhan yang sangat bagus dalam produksi penjualan dalam suatu perusahaan. Lalu di non amonia ini jika kita lihat berbanding terbalik dari 4 pupuk yang tadi. Di non amonia ini
total produksi dari tahun 2020 itu 1.071.994. Sedangkan di 2019 itu dari 1.119.843. Nah, di sini dapat kita simpulkan ada beberapa masalah di penjualan dan produksi non amoniak yang dari tahun 2019 itu ke tahun 2020 itu mengalami penurunan jumlah produksi yang sekitar jika di total 0,84% jumlah produksi dan penjualan di pupuk non amoniak. Itu artinya kesimpulannya bahwasannya dari keseluruhan pupuk yang saya jelaskan tadi, dari urea, NPK dan pupuk lainnya, ada masalah dari pupuk non amoniak yang mengalami penurunan jumlah produksi dan penjualan. Lalu produk samping, kita membahas produk samping berikutnya, itu subtotal samping per tahun 2020 itu ada sekitar 33.409. Lalu di tahun 2019 itu malah justru lebih tinggi daripada tahun depan, yaitu 45.716. Nah, sama halnya dengan non amoniak tadi, subtotal produksi produk samping ini sepertinya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yang itu sekitar 2,50% penurunan, dan ini merupakan suatu masalah dalam perusahaan jika saya simpulkan ya. Jadi kesimpulannya, total keseluruhan produksi dari urea, lalu NPK dan pupuk lainnya sampai ke amoniak, lalu produk sampingnya itu secara keseluruhan memiliki total produksi 19.382.252 ton. Lalu dari tahun 2019 itu ada sekitar 18.910.352 ton. Nah, artinya di sini dari kenaikan penurunan 2019 per 2020 itu mengalami decrease atau increase kenaikan sebesar 2,50%. Namun perlu diperhatikan dari beberapa kenaikan itu terdapat juga penurunan jumlah produksi dari kedua jenis produk tadi. Yang pertama dari produk non amoniak dan subtotal produksi non pupuk. Jadi bisa saya simpulkan di sini bahwa pesannya jumlah produksi amoniak dan jumlah produksi non amoniak dan produksi total sampingnya itu tidak sama dengan produksi jumlah total produk lainnya yang mengalami kenaikan secara signifikan. Jadi hanya itu yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.